warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali Sapa Aceh dapat kembali hadir di hadapan Anda. Saya Rizka Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Sapa Aceh edisi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan cuti massal hakim. Cuti massal dapat mengganggu proses persidangan yang memang hal ini dapat menyebabkan penundaan terhadap beberapa penyelesaian kasus di peradilan hingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang sedang menunggu keadilan. Sementara Ombudsman sendiri juga mendorong dialog untuk antara hakim dan juga pihak terkait untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan ini. Lalu seperti apa respon Ombudsman terhadap cuti massal yang dilakukan oleh hakim ini? Sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV Aceh, ada Kepala Perwakilan Aceh, Mbak Dian Rubianti SEAK, MPA. Assalamualaikum Mbak Dian, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Rizka dan semua pemirsa Sapa Aceh. Alhamdulillah saya sehat-sehat. Baik, Alhamdulillah. Mbak, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV hari ini di Sapa Terima Aceh. kasih, kita sudah diundang. Baik, kita mungkin langsung saja Mbak, terkait dengan aksi cuti massal yang dilakukan oleh para hakim belakangan ini, seperti apa pandangan dari Ombudsman sendiri? Ya, mungkin sebagai lembaga negara yang dimandatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik, tentu fokus kami itu kepada penyelenggaraan layanan kepada masyarakat di pengadilan negeri. Nah, jadi kita fokus ke pelayanannya ya. Nah, jadi pada hari kedua dari cuti ini, kami berkesempatan untuk melihat langsung ke PN Banda Aceh, kemudian ke PN Janto untuk melihat apakah ada kendala dalam penyelenggaraan pelayanan di sana. Nah, dari amatan kami, PTSP pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan di pengadilan negeri baik di PN Banda Aceh maupun di PN Janto itu tidak ada kendala. Nah, tim Ombudsman masih memantau di hari Selasa sampai pukul 16.30 WIB itu PTSP Banda Aceh itu masih melakukan verifikasi berkas, penerimaan laporan dari masyarakat dan lain sebagainya. Berarti memang untuk PTSP-nya sendiri tetap berjalan. Betul. Itu untuk PN Banda Aceh dan juga Janto. Betul. Kemudian dari data Ombudsman sendiri, kira-kira berapa banyak sidang yang memang tertunda karena aksi para hakim yang mogok kerja ini? Nah, kalau untuk pengadilan negeri seluruh Aceh, kami belum punya datanya. Hanya ini yang kita dapat datanya, kalau PN Banda Aceh, menurut laporan dari Pak Ketua PN, itu tidak ada penundaan sidangnya. Jadi, ketika kami berkunjung hari Selasa, itu bahkan ada tiga persidangan yang sedang berlangsung dari pagi sampai sore. Namun kalau dari keterangan Wakil Ketua PN Janto, di Janto memang tidak ada sidang dari tanggal 7 sampai 11 Oktober itu dalam rangka mendukung aksi solidaritas hakim Indonesia yang sedang berlangsung di Jakarta. Nah, jadi menurut data di sana ada belasan perkara perdata yang ditunda, tapi Wakil Ketuanya mengatakan bahwa ini bukan perkara untuk substansi yang perkara pidana yang berkenaan dengan masa hukuman dan lain sebagainya yang itu sudah menjadi perhatian. Jadi yang belasan yang tertunda ini kasus perdata yang sudah disampaikan dalam persidangan sebelumnya kepada para pihak tentang penundaan sidangnya. Berarti memang sidang yang tertunda ini sebelumnya sudah dikoordinasi untuk dikosongkan jadwalnya pada tanggal-tanggal tertentu ini? Betul, jadi sudah ada pengkondisian sebelumnya untuk penundaan sidangnya. Terkait dengan sidang pidana berarti masih tetap dilanjutkan mengingat masa tahanan yang memang cukup ya, sempit. jadi kan kalau pasti ada mekanisme sendiri ya yang harus dipenuhi dalam tata cara persidangan dan lain sebagainya, ada hukum beracaranya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang kita menurut pantauan kami, kalau untuk berdasarkan keterangan dari Ketua PN Banda Aceh dan Wakil Ketua PN Janto, itu untuk perkara yang seperti ini itu sudah mereka pastikan untuk tidak ada penundaan, karena nanti kan tidak mungkin misalnya sebuah perkara dihentikan tinggal baca putusan.
Kemudian juga misalnya berkenaan dengan adanya masa penahanan dari misalnya dari terdakwa gitu ya. Nah, jadi itu dipastikan oleh mereka. Nah, kemudian disampaikan juga kepada kita bahwa penundaan untuk perkara perdata pun itu masih dalam rentang waktu yang patut. Karena kan dia ada jangka waktu untuk setiap layanan ini. Nah, jadi masih dalam rentang waktu itu. Baik, baik. Berarti memang sebelumnya Ombudsman ini sudah tahu bakalan ada cuti massal pada tanggal sekian-sekian itu atau seperti apa, Mbak? Kami hanya mengikuti itu di media. Kemudian pada hari pertama cuti, tanggal 7, itu kita banyak menerima laporan informasi dari teman-teman media. Karena kan Ombudsman kan adanya di ibu kota provinsi ya, di Banda Aceh. Jadi kita tidak ada di daerah. Sehingga ini yang sebenarnya lebih membantu kami itu teman-teman media yang biasanya memberikan laporan informasi, bertanya, mengkonfirmasi, ini Ibu apa pandangan Ombudsman terhadap cuti bersama hakim ini. Nah, jadi kemudian kita memutuskan untuk melihat langsung ke Pengadilan Banda Aceh dan PN Janto. Itu apa yang sebenarnya terjadi, apakah memang ada penundaan layanan atau tidak, yang tentunya kita tidak ingin ada masyarakat yang sedang mencari keadilan atau masyarakat yang memerlukan layanan di PN itu tertunda mendapatkan haknya karena proses ini. Baik, baik. Berarti memang dari Ombudsman sendiri sudah melakukan inspeksi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan juga Janto. Tapi sebenarnya apakah cuti yang tiba-tiba ini sebenarnya ada aturannya, Mbak, atau seperti apa? Kalau untuk ASN tentunya ada mekanisme cuti yang diatur di dalam Undang-Undang ASN, karena sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa cuti itu kan menjadi hak setiap ASN ya. Nah, cuma ketika mekanismenya itu dilakukan secara bersama-sama, itu tentu sebagai ini kan yang memberikan izin cuti itu kalau mekanismenya kalau di pengadilan negeri itu kan ketua PN-nya. Nah, jadi tentu ada kebijakan tersendiri dari ketua PN. Nah, dari kedua PN yang kami kunjungi, itu tidak ada hakim yang mengajukan cuti dengan alasan cuti bersama ini. Di PN Banda Aceh ada satu hakim yang mengajukan cuti tapi karena sakit, di PN Janto juga seperti itu. Satu hakim mengajukan cuti karena sakit. Jadi kami tidak menemukan adanya mekanisme atau prosedur cuti yang dilanggar untuk kedua PN ini karena memang tidak ada yang mengajukan cuti. Nah, kalau untuk di tempat lain saya kurang tahu juga ya, karena kan ketika melihat cuti diajukan itu kan biasanya yang memberikan izin cuti itu pimpinan langsung, dan memang ada lagi nanti aturan khususnya atau juknisnya yang mengatur bagaimana pimpinan di unit-unit tertentu itu punya diskresi untuk memberikan izin cuti atau tidak. Tentu kan harus dengan alasan yang juga menimbang ya antara pemenuhan hak dari pekerja dengan pemenuhan janji terhadap amanah tugas yang kita terima di tempat masing-masing. Baik, baik. Berarti memang aturan cuti ini memang sudah sesuai aturan, sesuai prosedur yang ada ya? Saya tidak berani mengatakan sepenuhnya seperti itu karena yang menjadi amatan kami itu adalah PN Banda Aceh dan PN Janto. Kalau di kedua PN ini karena tidak ada cuti yang diajukan, jadi kami tidak memeriksa lagi mekanisme atau prosedural cutinya. Oke, baik. Kita akan tahan terlebih dahulu, nanti kita akan bahas terkait dampak dari penundaan penyelesaian kasus atau cuti masalah yang dilakukan oleh para hakim ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan perwakilan Ombudsman Aceh,
Mbak Dian Rubianti, tadi kita sempat membahas terkait dengan dampak dari cuti massal yang dilakukan oleh para hakim ini. Boleh dilanjutkan, Mbak? Ya, sejauh ini kalau dari pantauan Ombudsman, karena layanan PTSP tidak terhenti, kami belum melihat dampak langsungnya ya, karena ketika kami berkunjung ke PN Banda Aceh dan PN Janto, itu memang layanan terhadap masyarakat sedang berlangsung. Karena kan kalau di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu yang ada di PN ini, dia kan ada kalau saya boleh sederhanakan, ada meja-mejanya gitu ya. Jadi ada meja perdata, meja pidana, meja umum. Jadi itu masih melakukan penerimaan pengajuan laporan, ada masyarakat yang berkonsultasi. Nah, jadi dari pantauan kita layanan di PTSP ini masih berjalan. Nah, yang tertunda menurut keterangan yang diberikan oleh Wakil Ketua PN Janto, itu yang tertunda adalah jadwal sidang. Jadi mereka memang mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai 11 Oktober untuk solidaritas Gerakan Hakim Indonesia. Dan kami mendapatkan informasi juga PN Langsa melakukan hal yang sama. Nah, tentunya kita sudah meminta kepada pengadilan untuk berhati-hati, maksudnya berhati-hati ya, karena ini berkenaan dengan layanan hukum yang ingin didapatkan oleh para pencari keadilan gitu ya. Nah, jadi kita berharap bahwa semua yang tertunda ini adalah kasus yang sudah dilihat dan memang penundaannya masih berlangsung dalam waktu yang patut. Nah, jadi kalau untuk Ombudsman yang penting fokusnya ke situ ya, bahwa tidak ada masyarakat yang meminta layanan atau membutuhkan layanan di PN itu tidak mendapatkan layanannya karena adanya cuti ini. Nah, dan itu kalau dari kebetulan kita bertemu dengan hakim muda di PN Janto yang menjadi salah satu yang ikut aktif di dalam solidaritas hakim Indonesia ini dalam aksi ini. Jadi mereka menyatakan bahwa mereka sudah mengatur ini dengan baik dengan memastikan bahwa penundaan sidang ini masih di dalam koridor yang patut dan masih memperhatikan jangka waktu penyelesaian yang menjadi prosedur dari setiap penyelesaian ini. Karena kan jangka waktu itu adalah salah satu standar layanan yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara layanan. Baik. Berarti memang untuk pelayanan publiknya PTSP itu masih berjalan, sementara untuk sidang juga penundaannya masih dalam waktu yang patut. Baik, terkait dengan tadi Mbak sempat jelaskan bahwa memang tidak ada aduan dari masyarakat terkait dengan penundaan dan lain-lain. Tapi apa kira-kira langkah yang memang bisa diambil oleh Ombudsman untuk menyikapi hal tersebut? Nah, kita tentunya berharap bahwa ketika para hakim mengadvokasi haknya, ini tidak akan berdampak pada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Jadi tidak hanya, mungkin yang perlu diperhitungkan ya, tidak hanya kerugian dari segi penundaan waktu saja, tapi juga pasti ada tenaga. Misalnya untuk PN Janto, itu kan letaknya di Janto, jadi ada kendala jarak untuk masyarakat yang ingin hadir. Nah, tentunya kita berharap setelah masa 1 minggu ini, pada tanggal 14 Oktober nanti jadwal persidangan akan berlangsung kembali sebagaimana mestinya. Nah, jadi tidak ada penundaan berlarut. Dan tentunya kalau misalnya nanti dari proses ini ada masyarakat yang merasa bahwa ada penundaan yang tidak patut yang dialami, maka bisa melaporkan ke Ombudsman. Baik. Kalau secara pernyataan yang kita lihat di media, memang terkait dengan cuti massal ini akan selesai besok dan lusa kembali normal untuk persidangan. Sementara jika memang nanti aksi ini masih dilanjutkan, melihat kita belum ada tanggapan terkait dengan hal ini, apakah Ombudsman akan mengambil sikap? Ya, yang pertama mungkin yang menjadi lagi-lagi ya, yang menjadi fokus kita sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, pasti apa dampaknya. Tentunya ketika ada penyelesaian yang berlarut, itu pasti akan ada dampak. Nah, itu yang sangat kita inginkan tidak terjadi. Nah, jadi untuk kami akan fokus apakah nanti jika memang masih berlanjut, itu akan berdampak kepada penundaan layanan persidangan yang tidak lagi sesuai dengan waktu ya. Nah,
Kemudian kita tentunya berharap bahwa jika memang nanti masyarakat dirugikan, ada mekanisme sendiri, baik kalaupun tidak melapor ke ombudsman, itu di website masing-masing itu ada layanan pengaduannya, sehingga bisa disampaikan kalau memang keberatan. Namun sekali lagi yang menjadi fokus kami adalah kita berharap, karena kita ketemu dengan humas, ketua pengadilan dan lain sebagainya, tanggal 14 Oktober itu jadwal akan kembali normal. Karena itu kami sangat berharap bahwa proses ini tidak akan berlarut, sehingga tidak akan ada penundaan nanti yang dalam waktu yang tidak lagi patut. Baik. Berarti memang nantinya kalau memang masih terjadi akan ada mekanisme untuk pengaduan layanan ini. Betul, Masyarakat sendiri. betul. Nah, terutama walaupun itu tidak menjadi kewenangan kita sepenuhnya ya, karena kan yang untuk misal ya, ini kan saat ini posisinya itu kan cuti. Nah, kalau kemudian nanti berlanjut, mekanismenya apa? Nah, itu kan kalau untuk evaluasi tentang disiplin dan etika ASN itu kan ada lembaga negara yang lain ya, yang lebih berhak ya Rizka. Nah, jadi mungkin nanti jadi fokusnya ke situ. Tapi kalau ombudsman tetap fokusnya itu kepada apapun yang akan dilakukan oleh para hakim untuk mengadvokasi haknya, itu tidak boleh mengganggu atau menunda layanan yang seharusnya diberikan oleh PN pada masyarakat. Baik. Tapi kalau bicara soal respon masyarakat atau pihak-pihak yang memang terlibat dalam proses hukum ini ketika terjadinya aksi cuti massal ini, seperti apa Mbak respon masyarakatnya? Kalau masyarakat yang kita temui di PTSP nggak masalah ya Mbak, karena memang mereka masih dilayani, masih bisa berkonsultasi, masih bisa melapor, masih bisa mengurus izin dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau pandangan netizen, saya nggak tahu gitu ya, karena netizen bisa punya pandangan yang sangat beragam tentunya. Baik. Berarti memang sejauh ini tidak ada kendala atau tidak ada pengaduan dari masyarakatnya terkait dengan PTSP-nya yang masih berjalan juga. Betul, sejauh ini belum ada masyarakat yang melaporkan ke ombudsman bahwa ada penundaan atau ada layanan yang tidak diberikan ketika mereka datang ke PN. Baik. Kita akan lanjutkan nanti, kita akan bahas terkait dengan bagaimana peran ombudsman dalam mengawasi dan juga rekomendasi seperti apa yang akan diberikan oleh ombudsman terkait dengan kesejahteraan hakim ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, yang memang tadi kita sempat bahas terkait dengan seperti apa peran pengawasan dan juga evaluasi yang dilakukan oleh Ombudsman ini terkait dengan aksi cuti massal yang dilakukan oleh hakim. Mbak, boleh dilanjutkan? Ya, jadi secara umum Ombudsman melakukan pengawasan itu tentu sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Itu menurut undang-undangnya kita itu yang pertama pasti menerima laporan dari masyarakat kalau memang masyarakat merasa ada dugaan maladministrasi yang terjadi yang dirasakannya, itu bisa melapor ke berbagai kanal pengaduan ombudsman. Kemudian yang kedua, jika kami mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, walaupun tidak ada yang melapor, tapi misalnya seperti ini ya, cuti massal ini sudah diberitakan oleh media, maka kami bisa melakukan inisiatif atas prakarsa sendiri untuk melihat apakah ada potensi terjadi maladministrasi. Tapi sampai saat ini kita belum memutuskan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Nah, yang kita lakukan adalah yang ketiga. Jadi ada upaya-upaya pencegahan untuk memastikan tidak terjadi maladministrasi, yaitu dengan berkoordinasi dengan para hakim dan hakim ketua di PN-PN yang kita kunjungi maupun yang bisa kita hubungi dengan melalui, karena kan
kita punya jaringan dan narah hubung ya di setiap pengadilan negeri di kabupaten kota. Nah, biasanya kita menghubungi humas atau menghubungi kontak person kita di sana untuk menanyakan bagaimana nih, apakah ada hakim yang cuti, kemudian mohon diperhatikan bahwa ini masih dalam jangka waktu yang patut, kemudian tolong dipastikan PTSP tetap berjalan seperti biasanya. Nah, jadi itu langkah yang kita lakukan, dan tentu saja kita berharap hal ini tidak akan berlarut, dan teman-teman yang sedang mengadvokasikan haknya ini mungkin setelah ini bisa memikirkan misalnya mekanisme apa yang lainnya untuk memperjuangkan apa yang mereka ingin peroleh. Baik. Berarti secara umum memang ada 3 hal. Yang pertama, ketika memang ada laporan, laporan, kemudian juga laporan itu kemudian akan ditindaklanjuti, apakah nanti akan Betul. ada investigasi dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga dari Ombudsman sendiri ada upaya pencegahan ya. Iya. Nah, sementara kalau misalnya kemarin kita lihat bahwa memang Ombudsman sudah melakukan inspeksi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan juga Pengadilan Janto. Namun sebenarnya seperti apa prosesnya, Mbak? Apakah memang ada komunikasi antara hakimnya langsung atau seperti apa? Jadi kita ketika mengunjungi PN Banda Aceh itu yang memberi klarifikasi kepada kita itu adalah ketua PN-nya langsung didampingi oleh humas. Kemudian ketika kita ke PN Janto, kebetulan ketua PN Janto sedang diklat. Nah, jadi yang mendampingi kita, yang menerima kita adalah wakil ketua, Ibu Hakim didampingi oleh 3 hakim lainnya dan panitra. Nah, jadi selama ini ketika dari 2 kunjungan kita itu kita mendapatkan keterangan apa yang sedang terjadi. Baik. Berarti memang ada dialog antara Ombudsman dengan hakimnya ketika memang melakukan inspeksi, benar? Mungkin nggak bisa dikatakan dialog ya, karena kita bukan para pihak ya, tapi maksudnya kita berkoordinasi, mengklarifikasi apa yang diberitakan oleh media langsung kepada hakim di kedua pengadilan negeri ini. Baik. Tapi sebenarnya selain Aceh, apakah memang ada ombudsman lain yang ikut turun ke lokasi atau ikut melakukan inspeksi terkait dengan adanya cuti massal dilakukan oleh para hakim ini? Kalau dari diskusi kita kebetulan kita kan juga biasa ya Mbak, zaman sekarang ini kan kita juga berkomunikasi, ada grup kerja ya dari grup kerja kita saat ini yang saya lihat informasinya yang sudah turun langsung ke lapangan dan ada pemberitaannya itu Ombudsman Perwakilan Aceh dan Perwakilan NTB. Namun tentu tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya perwakilan lain juga melakukan langkah-langkah yang sama, karena kan sejak awal Ombudsman itu kan hitah pendiriannya itu kan kita selalu percaya pencegahan lebih baik, koordinasi dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi kepala-kepala perwakilan yang lain memang sudah berkoordinasi, sudah memantau bahwa masih berjalan layanan PTSP, kemudian layanan persidangan tertunda dalam waktu yang patut. Jadi ini semua posisi kita semua standby. Gitu. Baik. Berarti memang ada beberapa perwakilan Ombudsman yang turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi. Tapi apakah ini sebenarnya inisiatif dari Ombudsman sendiri atau apakah memang ada nota dinasnya atau surat edaran dari Ombudsman? Tidak ada SE khusus atau nota dinas khusus dari pimpinan di Jakarta yang mengarahkan ini, tapi ya kita udah otomatis saja sih Mbak, begitu ada isu yang berkenaan dengan potensi terganggunya layanan publik, itu kita pasti menjadi concern kita, dan kalau memang informasinya membutuhkan klarifikasi, kita pasti akan turun ke unit layanan untuk melihat secara langsung apa yang terjadi. Baik. Berarti ini memang bentuk inisiatif atau langkah pertama yang bisa dilakukan oleh Ombudsman ketika mendapati isu-isu dari media seperti itu. Betul. Baik. Mungkin terkait dengan rekomendasi seperti apa yang bisa diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, walaupun memang di Aceh sendiri tidak ada aduan terkait dengan pelayanan ini atau sebagainya, tapi secara nasional apakah ada rekomendasi yang bisa diberikan? Nah, mungkin kalau untuk Ombudsman, kata-kata rekomendasi itu tidak bisa sembarangan digunakan, Mbak, sama seperti mungkin seperti penggunaan kata berkas perkara di kepolisian gitu ya. Untuk kita, rekomendasi itu adalah hasil akhir yang hanya boleh dikeluarkan oleh kantor oleh Ombudsman RI di pusat, itu ada mekanismenya. Jadi paling kalau untuk di perwakilan itu namanya saran perbaikan, Mbak.
Nah, jadi atau tindakan korektif. Nah, jadi kalau untuk kita pasti kami tentunya menghimbau agar cuti bersama ini diharapkan selesai betul pada tanggal 11 Oktober dan nanti pada 14 Oktober jadwal persidangan sudah berlangsung kembali ke jadwal normal di seluruh PN yang ada di Aceh. Baik, mungkin itu bagus untuk menjadi penutupnya. Mbak Dian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Aceh. Ya, kalau saya boleh menambahkan bahwa kita ada harapan yang sangat besar di tengah masyarakat bahwa guru adalah penjaga pintu kebaikan, hakim adalah penjaga pintu keadilan. Tentu kita berharap ketika para hakim ini sedang mengadvokasi haknya, maka tidak ada keadilan lainnya yang terkendala atau terdampak, terutama bagi para pencari keadilan. Jadi kita adil untuk semua, adil dalam mengadvokasi hak, juga adil dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Baik. Berarti memang secara dunia hakim ini merupakan wakil Tuhan begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Dian sudah bergabung bersama kami di Sapa Aceh, sudah ngobrol-ngobrol tadi. Ya, terima kasih Rizka, terima kasih Kompas TV. Baik, dan juga saudara, kita harapkan memang permasalahan ini segera menemukan solusi dan proses persidangan atau penyelesaian kasus dapat segera kembali berjalan dengan normal. Sekian Sapa Aceh kali ini, saya Rizka Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.